Teknik manipulasi penguatan selang-seling. Oke, kembali lagi di Mentor Public Speaking, dan kali ini kita akan membahas tentang teknik manipulasi di mana lu bisa pakai untuk membuat orang lebih tergantung sama kita. Pastikan teknik ini lu pakai untuk kebaikan, untuk meningkatkan kerjasama, teamworking, dan menciptakan pertemanan yang lebih langgeng, bukan untuk niat kejahatan atau kepentingan diri sendiri yang bisa merugikan orang lain. Oke, gue pesan dulu ya di part sini ya. Jadi pembahasan ini gue akan bagi ke dalam 7 bab. Dan 7 bab ini gue harapin lu bisa paham, dimana bab pertama gue akan membahas tentang apa itu teknik penguatan selang-seling. Nanti di bab yang berikutnya kita akan membahas tentang langsung ke ilustrasi ceritanya. Kemudian bab berikutnya, bab ketiga ya berarti ya, bagaimana menerapkan teknik penguatan selang-seling dalam membangun hubungan. Kemudian bab berikutnya kita juga akan membahas tentang eksperimen ya, dimana ada eksperimen burung dara dan juga gimana impactnya terhadap psikologi manusia hingga akhirnya bisa menciptakan ketergantungan emosional. Dan bab yang kelima kita akan membahas tentang langkah-langkah manipulasi ya untuk menciptakan pola penguatan dan penarikan. Lalu bab ke-6 kita akan membahas tentang implementasi manipulasi dalam berbagai macam situasi dan kondisi ya, baik lu sebagai bos, sales, ningkatin karir, konten kreator, dan nanti kita bahas lebih lanjut lah di part sini ya. Bab ke-7 kita akan membahas yang namanya kesimpulan dan refleksi juga. Kalau kita adalah orang yang baik dan orang yang gak enakan, jangan sampai gara-gara kita bertemu seorang lawan yang pandai menggunakan teknik manipulasi ini, lu malah jadi terjebak dan malah dirugikan gitu ya. Jadi bab ke-7 terakhir, gue akan membahas gimana caranya kita bisa terhindar dari jeratan manipulasi. Kita langsung mulai aja. Oke, sebelum gue mulai, gue ada membahas tentang teknik manipulasi di video sebelumnya ya. Jadi kalau lu penasaran seperti apa teknik manipulasi yang lain, lu langsung aja nonton video di sebelumnya gitu ya. Oke, jadi apa itu teknik penguatan selang-seling? Santai aja kita bahasnya. Jadi teknik penguatan selang-seling itu intinya tarik ulur. Ya, kalau bahasa umumnya atau bahasa generalnya itu yang orang sering dengar itu namanya tarik ulur. Kadang lu tarik, kadang lu ulur ya. Kadang lu kasih, kadang lu enggak gitu ya. Kadang lu baik, kadang lu jahat. Dan ketika orang merasakan sisi baiknya, lu merasakan happiness di part lu nya, dan orang akan menjadi ketergantungan ketika lu menunjukkan sisi jahatnya. Makanya ini yang menjawab kenapa kalau bad boy itu sering banget disukain, digilain sama para wanita, karena mereka bisa memberikan emosi yang bergejolak ya, kadang baik kadang jahat ya, nggak selalu baik-baik terus. Kalau baik-baik terus membosankan hubungan itu. Makanya dia bisa memainkan emosi dari seorang cewek, dan cewek ini bakal jadi, wah ini cowok adventure banget ya, gue pengen memiliki tapi kok nggak bisa gitu, gue pengen mendapatkan tapi kok lepas mulu. Nah itu yang bikin orang jadi penasaran gitu. Jadi kita langsung masuk ke dalam ilustrasi cerita ya. Anggap aja ada tokoh namanya Sophia and Ethan. Oke? Jadi Sophia and Ethan adalah seorang pasangan yang boleh terbilang toksik ya. Lu pernah lihat nggak sih sebuah pasangan? Sepasang ya? Iya, couple lah ya, couple intinya. Sepasang kekasih itu, evenly si cewek itu sudah lebam, sudah merah matanya, mungkin sudah banyak babak belur mukanya ya, versi lebaynya gitu ya. Tapi kok aneh, dia tetap aja mempertahankan hubungan tersebut. Kalau kita lihat juga, terkadang cewek ini juga bukan orang yang sulit-sulit banget ya dari secara ekonomi ya, sehingga membuat dia tergantung sama cowoknya. Dia juga mungkin punya kerjaan, tapi anehnya cewek ini tetap tergantung sama si cowok tersebut ya. Anggap aja ada sebuah cerita namanya Sophia and Ethan. Sophia ini lagi makan di sebuah cafe bersama dengan Ethan, dan lucunya Sophia ini sudah menjalani hubungan selama 3 tahun dengan muka yang lebam, dan muka lebamnya tersebut tertutupi sama makeupnya. Dan kalau mereka sedang makan di situ, artinya hubungannya masih bertahan. Yang membuat si Sophia ini bertahan itu karena si Ethan itu sering terlihat manis ya, terkadang men-treat si Sophia itu like a queen ya. Lalu tiba-tiba dia bisa jadi sosok yang kasar dan dingin seperti sang psikopat ya gitu ya. Lalu bisa jadi dia kembali baik lagi, kembali manis lagi mungkin ketika ada maunya, oke? Nah, tapi intinya gara-gara si Ethan itu siap untuk kehilangan si Sophia, atau mungkin dia mengancam, atau mungkin dia memberikan sebuah warning ya. Oke, lu mau pergi aja cari cowok-cowok yang lain. Nah, gara-gara hal tersebut si Sophia tuh jadi susah untuk melepas si Ethan, karena pengen dapetin tapi kok nggak dapet. Mau dapetin nggak dapet lagi, lepas lagi, oke?
Nah, sekarang kita akan masuk ke bab berikutnya, di mana teori penguatan selang-seling ini ternyata bukan hanya berlaku di manusia, yang tadi gue kasih samplingnya di Sophia Newton, tapi ternyata ada sebuah eksperimen di bab 3 ya, yang mana ini dilakukan sama burung dara. Oke, burung dara ini ceritanya dikasih makan secara konsisten selama 1 minggu. Kemudian di hari-hari berikutnya nggak konsisten tuh dikasih makannya. Ya hari Senin dikasih, hari Selasa enggak, hari Rabu dikasih, Kamis, Jumat enggak, Sabtu dikasih. Oke? Nah, gara-gara dia nggak dikasih secara konsisten, ketika dikasih makanan, dia matuknya lebih cepat. Itu terjadi karena dia merasa, aduh gawat nih, kalau nanti nggak dikasih lagi, mumpung gua dikasih, gua makan yang banyak nih. Gitu. Eksperimen yang kedua, ya, dimana burung dara juga sama, tapi konteksnya adalah di burung dara ini diberikan sebuah tombol kecil dalam sebuah kandang. Kalau burung dara ini mematuk tombol ini, ya, ini tombol dipatuk, maka keluar makanan, gitu ya. Nah, sebenarnya eksperimennya gampang ya, matuk keluar makanan, matuk keluar makanan. Tapi ketika dia makin sering mematuk, artinya kan makanan makin sering keluar ya. Nah, secara nggak sadar, burung dara ini langsung mematuk dengan lebih sering. Jadi dari yang tuk tuk, jadi makin cepat, tuk 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 tuk, makin cepat lagi, karena dia pengen mendapatkan makanan lebih banyak. Ya, dan itu pun terjadi di hubungan antara Sophia dan Ethan, di mana Sophia pengen mendapatkan sisi happiness dari si Ethan yang men-treat like a queen, memberikan segalanya, everything lah, dan itu membuat si Sophia jadi ketergantungan ya sama si Ethan tersebut. Ini adalah sebuah psikologi efek dari seorang manusia. I think semua manusia, termasuk gue sendiri. Kalau misalnya kita mendapatkan hadiah pada momen tertentu karena sebuah prestasi, maka kita akan jadi tergantung sama hal tersebut, pengen dapetin hadiah lagi. Tapi kalau hadiah ini terlalu mudah didapatkan, itu malah membuat kita jadi bosan dan kurang menghargai hadiah tersebut. Makanya diperlukan namanya selang-seling gitu ya. Jadi teman-teman, sekarang kita masuk ke bab yang kelima ya, dimana kita akan membahas tentang langkah-langkah manipulasi dan pola penguatan juga penarikan. Harapan gua dari cerita si burung dara ataupun si Sophia dan Ethan, gua berharap lu dapetin patternnya ya, dapetin bayangan gimana cara mengaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari untuk mendapatkan ketergantungan emosional dari target lawan kita. Intinya sih jangan dikasih manis-manis terus ya, lu harus kasih pahitnya juga. Kalau bisa ya 1:1 lah ya, pahit manis gitu kan. Tapi juga jangan terpattern ya, lu bisa juga manisnya sekali, pahitnya 3 kali gitu. Karena terlalu sering manis, orang jadi diabetes dan kurang menghargai hasil pemberian kita. Jadi pahitnya 3 kali, manisnya sekali. I think that's good ya. Ketika dia terbiasa dikasih pahit, lalu tiba-tiba dikasih manis, dia akan menghargainya dengan sangat-sangat baik gitu ya. Dan dia akan merasa ketagihan untuk mendapatkan hal tersebut, dan itu membuat si manipulator bakal mendapatkan ketergantungan emosional, pengen lagi sama si target ini. Sekarang kita langsung masuk ke contoh yang aplikatif ya, di bab ke-6. Gimana caranya untuk mengimplementasikan teknik ini dalam kehidupan kita? Sebenarnya hal-hal yang sering terjadi ya dalam kehidupan kita, kurang lebih kan di karir, kemudian bisa di bidang sales, cara jualan, kemudian mungkin lo sebagai seorang entrepreneur atau bos gitu, atau mungkin lo seorang content creator, dan mungkin lo adalah seorang suami atau istri di dalam kehidupan yang punya status seperti itu. Dan gue ambil 5 sampling tersering, gimana caranya menerapkan penguatan selang-seling supaya menciptakan ketergantungan sama target kita. Kalau secara karir, di tiap project itu kan sifatnya urgent, sifatnya mendadak, dan kadang-kadang project itu sifatnya besar. Oke? Nah, dikala ada project seperti itu, coba lu sebagai bawahan atau mungkin sebagai karyawan, lu berikan kontribusi ya berupa ide yang mana orang nggak pikirin. Kebanyakan orang akan mikirnya adalah apa gitu ya. Tiba-tiba lu memberikan sebuah ide yang sifatnya fenomenal, unik, dan susah disaingin sama kompetitor. Terus cara nyarinya gimana? Gampang, ChatGPT aja ya. Lu bisa, hari ini bisa ya. Jadi lu bisa memberikan sebuah ide yang unik, yang nggak banyak orang kepikir gitu ya. Dengan begitu, lu ibarat memberikan manisnya sekali, udah gitu lu langsung hilang-hilang aja pahitnya 3 kali. Misalnya, bos, kalau misalnya lu mau eksekusi ini berjalan dan lu mau sama gua, ya jadikan gua pimpinan project ya, tapi ya you know lah maksudnya apa gitu. Ya misalnya gitu. Nah, sekarang kalau misalnya lu sebagai seorang sales, gimana caranya menciptakan ketergantungan terhadap customer? Maksudnya customer tergantung sama salesnya gitu. Jadi sesekali lu bisa kasih yang namanya special offer atau diskon ya secara random di setiap pembelian. Jangan setiap
setiap kali pembelian lu kasih diskon juga sih. Itu kan cuma treating, nanti jadinya nggak spesial. Berikan sesekali aja supaya orang merasa dapat surprising effect dan ketergantungan sama lu. Sekarang kalau misalnya lu sebagai seorang bos, gimana caranya biar investor tergantung sama kita? Dengan teknik penguatan selang-seling, lu bisa berikan yang namanya bocoran perusahaan ya, atau misalnya sebuah insight, sebuah innovation yang bakal lu lakuin tapi ya masih kayak spill aja gitu. Nah, orang akan makin gimana kasih tahu dong. Nah, orang akan makin penasaran. Akibatnya secara emosional dia tergantung sama lu, makin tergantung sama si bosnya. Lalu kalau sebagai content creator, gimana caranya supaya dicari-cari sama followers? Ya, kita bisa memberikan konten tapi di hari tertentu, misalnya hari Sabtu, lu berikan konten yang sifatnya meledak atau mungkin yang I don't know, yang intinya sih bakal dicari-cari sama si followers ya gitu. Nah, maybe lu adalah seorang suami atau istri yang pengen selalu dicari, disayang sama pasangan, maka kita bisa berikan special treatment di momen tertentu, atau mungkin tanpa momen, lu memberikan sebuah treat like a queen yang spesial banget, dan ini membuat si pasangan kita tuh bakal jadi nagih lagi, pengen lagi ya. Nah, disitulah kita bisa narik emosionalnya. Oke? Sekedar manipulasi aja. Dan sekarang kita masuk di bab yang ketujuh ya. Gimana caranya kita bisa terhindar dari jeratan manipulasi? Kita nggak pernah tahu sih kalau kita itu sudah dimanipulasi apa enggak. Yang tahu itu adalah emosi kita. Nggak tahu gimana kok rasanya kita jadi kayak pengen nyari dia lagi gitu ya. Kayaknya kalau bukan sama dia, gue nggak mau lah gitu ya. Nah, itu namanya kita sudah terjerat tapi kita tuh nggak sadar. Oke, jadi kalau kamu sudah masuk di perasaan itu, menurut gua, ya ini menurut gua loh, itu adalah perasaan yang menyiksa. Apalagi kalau kitanya susah mendapatkan hal tersebut. Akhirnya kita jadi stres dan bisa berujung di depresi, dan akhirnya mungkin kita malah dimanfaatin sama dia juga ketika dia sudah tahu kita itu sudah tergantung sama dia. So, pertama harus sadar terlebih dahulu. Sadar bahwa kita punya perasaan itu. Loh, kayaknya gua tergantung sama dia banget ya, gitu. Nah, ketika sadar, buru-buru lu breakdown hal apa nih yang membuat kita tergantung sama dia. I don't know, ya, lu breakdown aja hal apa. Terus yang ketiga, coba cari substitute-nya ya. Jadi misalnya lu tergantung secara perhatian gitu ya. Misalnya ini gua ngalamin langsung ya. Dulu gua pernah PDKT sama seseorang, ternyata dia suka sama cowok lain. Nah, ada one day gue tuh kayaknya galau banget pengen ngobrol sama dia, tapi mungkin dia sama cowok lain nih. Dan akhirnya gue tersiksa ya, karena susah banget menghubungi dia, kangen banget rasanya gitu. Ya, that's not good ya, membuat kita nggak bisa fokus mengerjakan sesuatu. Kalau gue yang dulu bertanya sama gue yang sekarang, gue harus melakukan apa nih ya, misalnya gitu ya. Oke, lu punya cadangan gitu. Oke, dengan punya cadangan, punya cewek lain misalnya ya, itu membuat kita bisa memanipulasi emosi, bisa menghilangkan rasa cemas dan depresi itu, dan membuat kita jadi lebih tenang dan lebih fokus dalam mengerjakan sesuatu ya. Jadi memang perasaan-perasaan itu susah dikendalikan sih ya. Tipsnya gampang, jangan tergantung sama orang tersebut dengan cara punya cadangan yang lain. Loh, nggak setia dong? Kan cuman ngobrol ya gitu. I think yang namanya statement setia itu adalah manipulasi juga sih ya. Wah, kita pacaran, atau misalnya gue lagi PDKT sama seorang, kan harus setia dong. Kalau justru di sini dinilai nih kesetiaannya gimana loh. Tapi kita kan nggak tahu dia setia apa enggak ya. Menurut gue yang namanya berteman lagi dalam tahap PDKT itu sih, PDKT banyak-banyak aja sama cewek ya. Jadi jangan membatasi diri kita yang membuat kita tuh jadi kuper, nanti jadinya aneh, dan lu akan jadi tergantung sama seorang, membuat kita nggak bisa berpikir normal layaknya manusia yang kreatif dan banyak ide gitu. Oke, ini menurut gue loh. Ya, nggak tahu lu setuju apa enggak ya. Ya terserah lah. Kalau gue sih nggak percaya dengan kata-kata setia lah. Kalau setia itu baru bakal terjadi kalau orang ini butuh value kita, tergantung sama kita, maka kesetiaan itu bisa terjadi. Tapi kalau nggak ada saling kebutuhan ya, nggak ada simbiosis mutualisme ya, biasanya kesetiaan itu susah untuk didapatkan. Menurut gua sih, oke? Ini menurut gua. Ingat ya, menurut gua. Nggak tahu menurut lu gimana? Komen aja di bawah lah kalau nggak setuju ya. Nah, jadi kita punya substitute ya. Terus yang berikutnya, anggap aja kita nggak punya substitute, maka sadari bahwa kita punya kekurangan di hal tersebut dan tingkatin skill lu di bidang tersebut supaya nextnya perasaan demikian nggak mengganggu lu untuk bisa berproduktivitas sehari-hari.
Oke? Menurut lu gimana? Komen di bawah. Apakah setuju atau nggak setuju dengan pendapat gue barusan? Oke? Komen ya. Sekarang kita masuk ke dalam penutup ya. Akhirnya trik ini gue sharing untuk membuat diri kita lebih happy, membuat diri kita lebih bisa berkembang, lebih bisa menciptakan relasi yang baik, dan pada akhirnya kita juga bisa terhindar dari jeratan manipulasi supaya nggak dimanfaatin sama manipulator yang ulung dan membuat diri kita jadi rugi ya. Oke? Nah, kalau teman-teman suka dengan channel Mentor Public Speaking yang bukan hanya membahas tentang ngomong di depan umum, cara presentasi di depan umum, cara berpidato, gue nggak kesana sih goalsnya ya. Jadi tujuan goals gue membuat channel Mentor Public Speaking supaya diri kita tuh lebih happy. Kita akan lebih happy kalau bisa menceritakan, menjelaskan apa yang ada di pikiran kita lewat mulut, lewat gestur, dan orang paham terhadap meaning tersebut. Apalagi kalau konteksnya jualan ya, kan bisa dapetin omset. Nah, jadi gue akan membahas tentang berbagai macam teknik komunikasi yang lebih ke komunikasi untuk jualan, presentasi, ngomong di depan, ngobrol, menjalin relasi, networking, kemudian juga ada negosiasi, dan everything lah yang berbau-bau tentang ngomong. Dan kalau lu suka, langsung subscribe channel Mentor Public Speaking. Oke? Thank you sudah menyaksikan sampai akhir dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.